Hari ini saya akan bicara dan mempertajam kembali tentang meterai antikristus. Kalau saudara melihat di dalam Warta Jemaat ini ada teksnya di dalam tentang meterai antikristus. Saya teringat 30 tahun lalu ketika membaca naskah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saya merasakan itu terlalu berat untuk dicerna sebagai seorang yang belajar firman Allah dengan kategori pemula. Tetapi dengan pergumulan yang panjang belajar, kemudian merenungkan firman, kemudian selalu terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan kemudian secara berangsur-angsur membukakan misteri-misteri, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga hari ini saya berdiri di sini dan tidak menjelaskan ayat seperti 30 tahun yang lalu, tetapi saya mengalir karena sebenarnya semua hal yang sulit itu akan menjadi mudah ketika kita selalu membuka hati, mempersiapkan diri kita untuk terkoneksi dengan Tuhan, banyak belajar, dan kemudian kita melihat hal-hal yang spektakuler terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang saya sebut dengan kemajuan yang signifikan di dalam perkembangan rohani kita. Saya berharap bahwa penjelasan pada hari ini merupakan penjelasan yang sangat clear tentang satu ayat yang sangat rahasia, misteri bagi kita, tetapi untuk materi meterai antikristus ini akan dijelaskan minimal, tidak bisa satu kali, minimal 3 kali pertemuan. Karena ada hal-hal yang penting yang harus dijelaskan di situ, dan kita harus tahu bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan itu harus diakhiri dengan apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan. Bukan cuma tertanam di otak kita, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan firman Tuhan itu yang selalu disebut dalam materi pemuridan mengenai refleksi kehidupan. Jadi hari ini saya berkhotbah bukan hanya pengetahuan firman Tuhan, tetapi mari kita merenungkannya secara bersama-sama. Mari saudara-saudariku sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri semua, kita membacakan ayat penting pada hari ini yang termaktub di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, dalam hitungan yang ketiga kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Silakan duduk. Kalau kita melihat ayat ini secara sepintas, maka kita akan menemukan 3 hal penting di sini. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya 3 variabel yang harus dijelaskan untuk menuntaskan ayat ini sehingga kita bisa memahami dan mengertinya secara baik. Jadi 3 variabel ini, 3 pokok penting ini akan dikhotbahkan dalam 3 kali berturut-turut. Nah, hari ini saya akan membahas
untuk variabel yang pertama, pokok yang pertama. Kalau kita melihat di situ, ada angka di sini. Angka. Waktu pertama saya belajar tentang ayat ini, saya melihat ini ada apa dari angka-angka ini. Memang menurut tradisi Ibrani, ada hal yang penting dalam masa-masa belajar firman Tuhan atau belajar teks tentang Ibrani, ya, teks dalam bahasa Ibrani. Mereka itu sudah terbiasa dengan satu pola atau penafsiran atau pembicaraan, diskusi yang mereka beri nama gematria. Gematria itu artinya satu pesan yang dimunculkan secara misteri melalui angka-angka. Makanya di sekolah Alkitab, di dalam pembelajaran di sekolah Alkitab, itu ada yang namanya topik khusus atau pelajaran besar yang namanya angka-angka. Karena memang ini diangkat dari tradisi Ibrani, orang Ibrani. Dan juga di dalam seluruh kitab suci itu, kita akan temukan banyak di situ angka-angka yang harus ditafsirkan. 7, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Itu banyak, full di dalam 31.100 lebih ayat di dalam kitab suci. Itu diantaranya ada gematria, pelajaran tentang angka-angka. Nah, karena ayat ini menampilkan tentang angka-angka yang sangat penting, mari kita akan lihat bersama-sama. Di situ ada 3 urutan angka, ya, 666. Dan dikatakan di dalam 666, bagaimana gelagat-gelagatnya kita bisa mundur pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita belajar naskah Alkitab, makanya di dalam judul yang saya berikan di sini adalah Meterai Antikristus. Ada keterangannya di bawah, yaitu tafsir Alkitabiah dan realita masa kini tentang angka binatang. Jadi kalau kita mau menafsir secara Alkitabiah, kita jangan hanya melihat satu teks, lantas kita menjelaskan dengan kemauan kita sendiri, keinginan, dengan pikiran sendiri. Kita cuma baca satu teks, baru mulai bicara dari A sampai Z. Ya, kalau bukan naik di pohon tomat, turun di pohon kelapa, ya. Dan mungkin juga berurutan, tetapi kita hanya bisa memberikan pikiran kita. Sedangkan satu teks itu harus kita lihat apa yang mendahului sebelumnya, itu Alkitabiah. Dan apa yang akan dituliskan sesudahnya, perikopnya apa, pasalnya apa, bicara tentang apa, kitab ini bicara tentang apa. Kita lihat lagi secara luas dalam seluruh 66 kitab, keterkaitannya antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Itu yang dibilang, yang disebut dengan tafsir Alkitabiah. Kalau tidak pakai cara atau metode seperti ini, bukan Alkitabiah, ya. Itu ngarang-ngarang sendiri. Satu ayat kemudian dia jelaskan saja secara bias, ya. Apa yang dimaksudkan di dalam angka yang ke-6? Nah, mari kita lihat 6 ini bicara tentang apa. Dan satu kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya apa dan yang sesudahnya apa. Oleh karena itu, ayat ini memberikan isyarat untuk kita harus
mulai balik ke belakang lagi dengan pembacaan yang kita sudah bacakan. Ini kita sudah membaca kitab suci ini sudah di kitab yang ke-66. Tapi untuk memahami apa arti dari angka 6 ini, kita harus balik lagi ke kitab yang pertama, pasal yang pertama. Di dalam kitab pertama yaitu Kejadian pasal 1, kita akan menemukan dari ayat demi ayat mengenai penciptaan langit dan bumi, kemudian bumi bercampur baur. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua, ini angka ya, hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga daratan dan lautan diciptakan. Hari yang keempat benda-benda penerang. Hari yang kelima adalah unggas dan ikan-ikan di laut. Hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Kita sudah dapat 2 angka yang pertama di sini. Jadi kita lihat secara tekstualnya, maka angka 6 itu adalah angka binatang. Di mana terkoneksi di sini? Ya di dalam ayat itu sudah tertulis. Jadi kita nggak usah lagi cari angka 6 itu di mana ya? Oh, cari di segala macam kita sudah menggunakan cara untuk mencarinya. Tuhan kasih ilham saya, kasih siapa tahu ada bisikan-bisikan Roh Kudus ya. Dia kasih bisik-bisik di sini. Oh, angka 6 itu bicara tentang ular kobra. Karena bisikan ya tidak tahu itu dari Tuhan atau tidak. Kadang-kala kan kita begitu ya. Nah, kita lihat secara biblikalnya. Coba, saya ingin kita lihat lagi di dalam teks yang kita baca tadi. Wahyu pasal 13 ayat 18. Sebenarnya di situ sudah tersirat, sudah terungkap di situ. Lihat ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan apa? Bilangan binatang. Bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kenapa? Karena binatang dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Itu dalam ilmu gematria. Orang Ibrani selalu punya sandi-sandi seperti ini. Jadi kita sudah tahu. Oh, di dalam teksnya juga 6 itu binatang, 6 itu manusia. Nah, hari ini saya akan jelaskan 6 yang pertama. Nah, 6 yang pertama ini adalah menyebut tentang angka binatang. Itu sebabnya saya fokus pada hari ini untuk menjelaskan mengenai angka binatang. Karena pada ayat-ayat sebelumnya itu tertera tentang bagaimana kelakuan manusia di dunia ini pada masa-masa di mana antikristus akan berkuasa di dunia ini. Ternyata saudara-saudari sekalian, angka binatang itu memberikan pesan yang sangat kuat bahwa nanti satu waktu binatang itu memiliki ya sifat-sifatnya. Jadi manusia itu di akhir zaman memiliki sifat-sifat seperti apa? Binatang. Itu maksudnya. Ya. Nah, Rasul Yohanes pernah menulis di dalam kitabnya, di dalam surat Yohanes. Dia berkata begini, saudara-saudaraku sekalian, sekarang telah muncul banyak antikristus.
Sudah muncul nih waktu di gereja mula-mula. Rasul Yohanes bilang begitu. Sekarang telah muncul apa? Banyak antikristus. Tetapi akan muncul, yang akan datang akan muncul seorang antikristus. Nah, jadi itu beda ya. Jadi sebenarnya roh antikristus itu sudah ada sejak di masa-masa yang lampau, rohnya. Nah, salah satu dari roh ini adalah sifat binatang ini yang ada pada manusia. Nah, kita mau belajar nih saudara-saudari sekalian. Jadi salah satu dari meterai antikristus adalah manusia yang berhati binatang. Itu dicatat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12 ya. Dikatakan begini, saya cuman mengutip seperti sebagian dari ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 12 berkata, mereka seperti binatang yang tidak berakal. Siapa mereka? Manusia. Ya. Kemudian Matius 7 ayat 15, di situ ada ungkapan lagi berkata, serigala berbulu domba sebagai simbol penyesatan. Itu serigala berbulu domba. Ini simbol-simbol binatang, saudara. Ya, kalau baca lagi kitab akhir zamannya, kitab eskatologinya perjanjian lama, itu kitab Daniel. Saudara bisa melihat di situ tentang gambaran mengenai binatang-binatang yang dimunculkan di situ. Dan kitab-kitab itu bicara tentang akhir zaman yang akan muncul di masa yang akan datang. Kemudian Yesaya 56 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi sifat binatang ini adalah gambaran manusia yang hidup dalam kebinatangan moral. Amoral, tidak punya moral. Jadi standar moralnya itu adalah moral binatang. Rakus, buas, tanpa kendali. Jadi sifat manusia itu seperti binatang, ya. Ketidakmampuan untuk mendengar suara Tuhan. Binatang itu, ya, jangan terkecoh saudara dengan di media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, tapi bagus juga itu ilustrasi. Ada anjing-anjing yang diajar, tuannya datang untuk memberi makan, ya, piring yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian begitu tuannya taruh makanan di situ, sudah datang berjejer anjing di depan. Ya. Kemudian, tunggu dulu, jangan dulu makan. Berdoa dulu ya. Nah, anjing itu sudah langsung tunduk, ya. Sebelum makan, anjing itu berdoa dulu. Ya. Kemudian tuannya yang memimpin doa. Begitu amin, langsung dia rampas. Itu kenapa saudara? Saya yakin bahwa anjing itu tidak sedang mengadakan relationship dengan Tuhan, tetapi itu sudah diajar oleh tuannya. Karena tuannya yang perintah, berlutut, berdoa, jalan ke sana, kemari. Yaitu atas perintah tuannya. Tapi tidak ada anjing yang tiba-tiba masuk dalam kamar, kemudian dia kunci kamar, kemudian dia berlutut, haleluya. Tidak ada anjing yang begitu, ya, tanpa diajar. Itu adalah instruksi manusia. Nah, saya mau katakan di sini bahwa binatang itu memiliki keterbatasan untuk relationship dengan Tuhan. Tapi manusia memiliki ciri khas yang spesifik untuk hatinya itu terhubung dengan Tuhan. Saya bisa membuktikan saudara. Satu ketika saya diizinkan oleh sahabat saya yang ada di reserse kriminal untuk berkunjung di salah satu polsek, ya, teman saya di situ, dan
kemudian ketemu dengan seseorang yang baru saja membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Saya tanya, kamu sadar enggak bahwa apa yang kamu buat itu salah atau benar, atau kamu sudah puas dan kamu katakan, ya saya sudah puas membunuh dia. Apa dia bilang? Pak Pendeta, saya menyesal, saya menyesal dengan apa yang saya perbuat ini. Kenapa? Dia manusia yang masih memiliki hati yang ingin sekali untuk terkoneksi dengan Tuhan. Tapi coba kalau misalnya binatang, anjing, ya, itu satu kandung lagi bekalai, ya. Itu Pak, kami selalu mengalami anjing kok baik-baik dengan tiba-tiba dengan dia punya saudara sendiri dia bekalai, ya. Terus saya lihat di situ tidak ada rasa penyesalan setelah mereka melakukan itu. Kenapa? Karena sebatas binatang. Ya. Anjing itu hanya memiliki naluri untuk bisa berinteraksi dengan manusia. Dan dia menganggap manusia itu adalah tuannya. Apa yang manusia perintahkan dia harus mendengar. Itulah naluri dari binatang. Tapi kalau kita bicara tentang kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, itu tidak ada pada binatang. Itu ada pada manusia. Tapi pada kenyataannya, manusia yang sudah tidak lagi memiliki rasa, memiliki hati untuk terkoneksi dengan Tuhan. Mari saudara-saudariku sekalian, ya, ini merupakan sinyal-sinyal antikristus yang sedang merajalela dan menguasai manusia. Sifat-sifat ini tergambar di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca saja ini, kemudian saya akan pindah kepada poin yang berikut. Saya akan baca apa yang terjadi pada sifat kebinatangan manusia di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Berkata begini, saya tidak akan jelaskan lagi, cuman inilah gambaran manusia di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Jadi inilah sifat-sifat binatang yang ada pada manusia. Kalau kita menelusuri secara
lanjut tentang hal ini, memang Yesus telah mengingatkan kepada murid-murid waktu murid-murid itu dipanggil dalam panggilan mereka yang pertama di masa yang lampau, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini Yesus sudah mengingatkan dan memberikan pengajaran kepada murid-murid. Apa yang dia katakan di situ? Lukas pasal 17 ayat 26. Ya. Dan juga ayat yang ke-28. Saya ringkas saja ini. Yesus berkata begini, sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada kedatangan anak manusia. Itu menjelang kedatangan anak manusia. Ya, apa yang terjadi pada zaman Nuh itu akan terjadi pada menjelang kedatangan anak manusia. Itu kapan itu? Pada zaman Antikristus. Ayat 28 berkata, demikian juga seperti pada zaman Lot. Kalau kita telusuri, apa yang pernah terjadi pada zaman Nuh, baca saja di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Saudara pasti mengetahui kejahatan manusia pada zaman Nuh. Kejahatan manusia pada zaman Nuh itu dia punya tipikal. Memang manusia pada waktu itu maju di bidang ilmu pengetahuan. Mereka maju di bidang ilmu pengetahuan. Tapi semua yang mereka lakukan itu, prestasi semuanya itu hanya untuk menentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, jadi penonjolannya di situ adalah ilmu pengetahuan. Tetapi justru itu digunakan untuk menentang kekuatan Tuhan. Kalau zaman Lot apa? Kalau zaman Lot itu cenderungnya adalah sifat-sifat yang kalau saya mau identikan, samakan pada masa ini adalah yaitu gerakan LGBT. Ya. Baca saja di dalam Kejadian pasal 19, saudara pasti mengerti itu. Zaman Lot, itu kejahatan zaman Lot itu LGBT. Ya, yang terjadi pada masa ini. Ini dua ini akan terjadi pada akhir zaman. Itu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan dia beritahukan kepada murid-muridnya bahwa zaman Nuh akan terjadi, zaman Lot akan terulang kembali. Sekarang sudah ada indikasinya? Iya. Terlihat sekarang ini. Saudara-saudari sekalian, orang-orang mempertontonkan ketelanjangannya di depan umum. Itu sudah sesuatu yang sangat biasa dan sangat mengerikan di akhir zaman ini. Itu salah satu bagian-bagian dari angka binatang yang Yesus gambarkan bahwa itu terjadi pada masa-masa di akhir zaman. Dan saya mau katakan bahwa ini akan terus disempurnakan dalam kejahatannya sebagai realita kehidupan di masa sekarang ini. Dan di masa sekarang ini adalah realitas sifat-sifat kebinatangan dari manusia itu terjadi dan sudah mulai mengambil alih ilmu pengetahuan dan juga moralitas manusia itu sudah membaur di tengah-tengah masyarakat semuanya. Kehidupan moral dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Ya, kemudian konsumtif, egois, seringkali menghalalkan kejahatan. Nah, nanti pada sesi khotbah yang berikut saya akan bicara, karena itu bicara tentang 6 yang kedua itu bicara tentang kecerdasan manusia. Bagaimana dunia ini dikendalikan dengan kecerdasan manusia. Nanti saya akan bicara termasuk
Semua peristiwa termasuk kerusuhan, demo dan lain sebagainya itu sudah diambil alih oleh AI. Saudara-saudara sekalian. Nah, kita harus tahu, tapi nanti saya akan bagikan pada sesi yang berikutnya mengenai hal itu, tapi saya konsen pada hari ini. Ingat saudara-saudari sekalian, bahwa sifat-sifat karakteristik kebinatangan manusia di akhir zaman ini sudah mulai terlihat. Sehingga kita sudah bingung, ini mana sih yang benar? Yang lain ngomong ini, yang lain bicara ini. Semua syarat dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, sehingga di sana bisa bilang benar, di sana bisa bilang benar, berlawanan. Akibat perlawanan inilah terjadilah sesuatu chaos, kekacauan di seluruh dunia. Dan saudara-saudariku sekalian, kalau ini yang terjadi, tidak usah kita heran. Karena memang firman Tuhan sementara digenapi. Katakan amin. Ini akhir zaman. Kita harus lihat di sini. Tapi yang penting di sini, intinya di sini adalah jangan sekali-kali kita termeterai oleh karakteristik dari antikristus. Katakan amin. Jauhkan sifat-sifat kebinatangan itu dalam diri kita. Mari kita mulai dekat dengan Tuhan. Artinya begini, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau diperkenalkan dirinya dengan Tuhan, artinya mereka siap untuk mendapatkan meterai antikristus. Tapi bagi kita orang percaya, karena kita tidak mau dimeteraikan dengan meterai antikristus, kita juga harus memiliki pilihan. Kita harus memilih untuk dimeteraikan oleh Allah. Katakan amin dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, saya akan membuka rahasia pada hari ini. Pak Pendeta, bagaimana caranya saya mendapatkan meterai dari Allah? Kata meterai itu adalah tanda kepemilikan, itu satu. Yang kedua, penyegelan. Tidak boleh orang yang tidak punya hak membuka segel itu. Cuma orang yang ada hak, itu penyegelan. Ya. Yang berikut adalah tanda-tanda yang bisa kita tahu bahwa ini menjadi satu kesatuan tentang kepemilikan. Jadi kalau kita memiliki sifat kebinatangan, maka artinya kita adalah milik antikristus. Tapi kalau kita memiliki sifat-sifat ilahi, kita adalah milik Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan memeterai kita? Saya sederhana saja. Karena hari ini adalah hari di mana akan ada orang-orang yang dimeteraikan. Dimeteraikan itu langsung dari sorga, saudara. Meterainya itu langsung dari sorga. Mari saya akan membacakannya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ayat kesimpulan saya terakhir. Dalam Matius pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini tanda meterai dari Allah. Ya. Supaya kita tidak tersesat dan supaya kita luput dari tanda antikristus. Matius pasal 3 ayat 13 mulai berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ini yang saya juga garis bawahi. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kalau
peristiwa ini, momen ini penting kita tidak lewatkan dan kita genapi, berarti kita sedang menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, apa? Langit terbuka. Lihat baik-baik. Setelah keluar dari air, setelah dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka. Sebenarnya saya lebih cenderung untuk menerjemahkan ayat ini, karena memang saya juga paham dengan naskah aslinya. Di situ ditulis kata Yunani Uranos. Kata Uranos itu sering diterjemahkan dua. Kalau bukan langit, sorga. Jadi saya mau terjemahkan di sini, bukan langit tapi sorga. Jadi bunyinya seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu, apa? Sorga terbuka. Sorga terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini proses pemeteraian. Kemudian ayat yang ke-17 berkata demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kapan waktunya kita diproklamirkan sebagai anak yang dikasihi, dimeteraikan oleh Allah? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan kemudian ada suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Mari kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau kita sudah, pertanyaannya adalah, suamimu sudah apa belum? Kalau saya sudah, pertanyaannya adalah, istrimu sudah atau belum? Kalau saya sudah, pertanyaannya adalah, anak-anak saya sudah atau belum? Anak-anak mantu saya sudah atau belum? Yang penting mereka sudah mengerti firman Tuhan tentang apa yang dimaksudkan di dalam hal ini. Kalau tidak mengerti juga jangan juga, baptis juga ngana. Biar ngana tidak mengerti atau nyanda, pokoknya masuk ke dalam air. Sudah beres. Tunggu dulu. Konseling dulu. Ya, kasih pengertian dulu. Kalau mereka sudah mengerti, entah mereka umur berapa atau umur berapa, itu bukan persoalan. Tapi yang jelas di sini patokannya, dia sudah mengerti atau belum mengenai hal ini. Itu yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, dunia ini penuh dengan kejahatan. Sehingga mudah sekali untuk antikristus memeterai setiap manusia. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Maka di akhir dari khotbah saya pada kesempatan ini, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan suci ini, kita mau merenungkan kehidupan ini, bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Kalau kita menyerah total kepada Tuhan, lihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Ku hidup